Oke, kita akan lanjutkan ke pasal terakhir dari fungsi dua peubah. Nanti kalau ada macet-macet tolong lapor ya. Di miss call ke WA-nya. Oke, kita akan membahas sekarang maksimum dan minimum fungsi dua peubah. Sebenarnya masalah maksimum minimum fungsi dua peubah itu ada dua corak, dua tipe. Maksimum minimum yang bebas, yang akan kita bahas di sini yang bebas. Dan satu lagi yang dengan syarat atau kendala. Nah, yang dengan kendala itu hanya di matematik 2A. Jadi di matematik B hanya yang maksimum minimum bebas. Oke, kita lihat dulu definisi maksimum minimumnya. Oke. Titik ini ada yang, kalau yang biru baca yang biru semua gitu ya. Bukan dibagi ini ya. Saya nulis supaya nggak dua kali kalimat pinggir-pinggirnya. Jadi ditulis seperti ini. Oke. Nah, titik P, AB mana? P, AB ini di sini ya maksudnya ya. AB-nya ya di daerah definisinya. Disebut titik maksimum atau maksimum global atau maksimum absolut atau maksimum aja ya. Kalau maksimum ya yang global terhadap semuanya. Dari fungsi dua peubah ini, bila untuk semua titik X, Y di domain fungsi F berlaku, nilai fungsinya selalu lebih kecil dari nilai fungsi di titik AB gitu ya. Jadi di sini ini AB-nya nggak tergambar, tapi ini nilai fungsinya tingginya ini. Oke. Tingginya itu dinamakan nilai maksimum ya. Titik maksimum, sebenarnya titik maksimum itu titik AB-nya, nilainya ini nilai maksimum gitu setnya. Tapi nanti di ujian nggak akan keliru lah ya. Oke. Jadi dia ini merupakan nilai maksimum atau titik maksimum bila nilai fungsinya nggak ada yang lebih gede dari dia. Kalau ada yang sama boleh aja. Kemudian temannya titik P, AB ini nilai setnya ya, disebut titik minimum atau minimum global atau minimum absolut atau minimum aja ya dari fungsi dua peubah ini bila memenuhi nilai fungsi di titik tersebut paling kecil. Jadi di titik lainnya, di X, Y yang lainnya, nggak ada yang lebih kecil dari FAB. Gitu ya. Nah, itu titik minimum. Oke. Kemudian ada pengertian maksimum lokal sama minimum lokal. Bayangkannya gini, kalau maksimum sama maksimum lokal itu bedanya. Kalau di Indonesia gitu ya, pimpinan tertingginya presiden, dia maksimum atau maksimum global atau maksimum absolut. Tapi kalau kita lihat hanya di provinsi-provinsi, nah itu ada gubernur-gubernur, dia maksimum juga di situ, tapi maksimum lokal gitu ya. Oke, jadi di sini pengertian matematiknya sebagai berikut. Titik ini disebut titik maksimum lokal, yang biru dulu bacanya. Bila ininya sama, kayak ini sama aja. Tetapi hanya untuk titik-titik yang dekat titik AB. Jadi yang ini misalkan di sini. Titik-titik yang di dekat sini, kalau dilihat, bayangkan aja satu cakram gitu di bawahnya. X-nya cakram gitu ya. Lingkaran dengan titik-titik di dalamnya. Nah, nilai fungsinya dia paling tinggi. Tapi terbatas hanya di daerah kecil aja. Nah, itu yang maksimum lokal. Minimum lokal sama, gitu ya. Seperti itu. Jadi hanya di daerah sekitar dia aja. Nah, untuk selanjutnya, kadang-kadang daripada menyebut titik maksimum atau titik minimum, itu kan capek, disebut aja titik ekstrim. Jadi ada kalau titik ekstrim artinya titik ekstrim global. Kalau yang lokal itu dinamakan titik ekstrim lokal, disebut lokalnya.
Nah, coba di sini. Dari definisi di atas, apakah titik ekstrim global termasuk ekstrim lokal? Ini. Ini yang global termasuk lokal enggak? Kalau termasuk lokal itu, kalau kita lihat di daerah yang kecil di sekitarnya, dia jadi maksimum. Kalau global, kita harus melihatnya di seluruhnya, dia jadi maksimum. Nah, tentunya kalau saya lihat di seluruhnya, ini memang maksimum global. Ya. Tapi kalau saya lihat hanya di sekitar sini, ya tentunya dia juga maksimum. Maksimum lokal juga. Jadi, titik-titik maksimum global pasti termasuk maksimum lokal juga ya. Jadi kalau ada maksimum lokal, misalkan ada 10 maksimum lokal, nah salah satunya pasti maksimum global. Enggak salah satu, bisa lebih dari satu ya. Oke. Jadi maksimum global termasuk di dalam maksimum lokal. Tapi titik maksimum lokal belum tentu jadi maksimum global. Ya. Oke. Apakah fungsi dua peubah, adakah fungsi dua peubah yang tidak mempunyai titik ekstrim lokal, nggak mempunyai maksimum lokal, nggak punya minimum lokal? Coba kita lihat. Sebentar, ini mana? Oh ini. Kita lihat ya. Fungsi ini. Saya punya set, ini kok merah sih? Tapi kalau lagi merah kan boleh nggak puasa. Set sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian tapi saya batasi X-nya besar 0, kecil 1. Y-nya juga besar 0, Y-nya kecil 1. Nah, ini nggak punya titik minimum. Berapa minimumnya? Ini kan nggak pernah negatif nih, paling 0. Tapi 0,0 nggak termasuk daerah definisi. Jadi minimumnya bukan di 0,0 ya. Oke, minimumnya tidak terjadi di 0,0. Karena 0 sama X0 ya 0 tidak termasuk. Jadi nggak punya minimum dia. Maksimumnya ininya segede-gedenya. Segede-gedenya berapa? Nggak boleh 1. 1 kan nggak termasuk. Ya jadi berapa maksimumnya? Nggak ada. Bayangan kita adalah kalau X-nya 0,99999. Tapi sampai kapan 9999-nya? Tapi nggak boleh 1. Nah, nggak ada itu ya. Oke. Lanjut lagi. Ini apa ya? Sebentar. Ini apa? Oh. Oke, biarin. Nah, ini. Jika fungsi dua peubah F kontinu pada daerah tertutup dan terbatas, tentunya subset dari R2, maka dijamin punya titik maksimum global dan minimum global. Itu teorinya mengatakan gini, kalau saya punya fungsi dua peubah, daerah definisi itu tertutup dan XY-nya terbatas. Kalau kayak gini nih, set sama dengan X kuadrat ditambah 2XY. Nah, ini XY-nya nggak terbatas seluruh R2. Gitu ya. Atau yang lain, set sama dengan ln 1 ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini X dan Y-nya boleh berapa aja, besar sekali. Nah, itu tak terbatas. Kalau ini terbatas XY-nya, jadi X-nya nggak melebihi nilai tertentu, Y-nya juga nggak melebihi nilai tertentu, dan daerah definisinya tertutup. Tertutup artinya gini, daerahnya termasuk batas-batas pinggirnya. Ini, tertutup. Nah, kalau nanti ada fungsi dua peubah, nilainya di atasnya gitu, ini nilai fungsinya gitu, di sini, pasti dia punya titik maksimum dan punya titik minimum. Ingat kalau disebut maksimum, minimum ya artinya yang global. Itu hanya untuk jaminan aja. Oke. Nah, bagaimana mencari atau menentukan titik maksimum atau minimumnya?
Nah, itu calon-calonnya kita kumpulkan dulu, dan ini sama aja dengan di fungsi satu peubah yang udah kita bahas di semester 1. Calon-calonnya itu dinamakan titik kritis. Dan dia terdiri dari 3 macam kalau kalian masih ingat. Kalau di fungsi satu peubah, yang pertama titik yang turunannya 0. Itu namanya titik stasioner. Di sini sama, titik stasioner, tapi bukan turunannya 0, tapi grad F-nya 0. Ingat grad F itu isinya turunan ke X, turunan ke Y. Ya. Saya kenapa pakai F besar ya? Ini harusnya F kecil. Ini kan F-nya juga disebut fungsi dua peubahnya F kecil. Ini harusnya F kecil aja. Di-save dulu. Itu titik stasioner. Jadi yang turunan parsial ke X-nya 0, turunan parsial ke Y-nya 0. Atau titik singular, yaitu titik yang turunannya tidak ada turunan parsialnya. Gitu ya. Salah satu ya, turunan ke X atau turunan ke Y-nya nggak ada. Biasanya ini nggak keluar, terlalu rumit untuk mahasiswa tingkat 1. Dan satu lagi, titik batas. Kayak tadi ini. Pinggirannya ini batas. Gitu ya. Itu calon, titik, maksimum, minimum. Ya, calon. Belum tentu jadi ya. Nah, kita lihat ini satu contoh. Ini contohnya spesial sekali ya. Contoh ini tentunya nggak akan keluar di ujian yang kayak gini. Alat uji maksimum minimumnya nanti di halaman berikutnya. Tapi kita lihat dulu contoh yang spesial ini. Tentukan titik ekstrim lokal, sebenarnya ekstrim global, salah ini ya. Ya nggak apa-apa lah, lokal dulu. Ini dari fungsi ini. Jadi kalau mau menentukan titik ekstrim lokal, kalau ini titik ekstrim termasuk global dan lokal ya, calon-calonnya. Sebenarnya yang global kan termasuk lokal juga. Oke. Jadi calonnya kita cari titik stasioner dulu. Titik stasioner grad F-nya 0. Nah, jadi saya cari turunan ke X-nya. Ini. Turunan parsial ke X, turunan parsial ke Y. Dibuat 0. Ini dibuat 0. Oh ya, nggak dihitung lagi langsung ya. Ini dibuat 0. Didapat X-nya 1 ya. Ini dibuat 0. Didapat Y-nya 0. Jadi titik stasioner 1,0. Nilai fungsinya saya hitung, nanti ada keperluan di bawah. Jadi hitung dulu di sini. Nilai fungsi masukkan aja ke sini. Titik 1,0-nya didapat. Nah, setelah itu titik singular mana? Titik singular nggak ada, karena ini polinom dua peubah, bisa diturunkan selalu. Titik batas nggak ada, ini nggak terbatas. X dan Y-nya bisa sampai segede-gedenya, bisa sekecil-kecilnya. Jadi karena ini nggak terbatas, bukan berarti titik maksimum dan minimumnya nggak ada, tapi tidak dijamin. Kalau ini nggak dipenuhi, mungkin aja maksimumnya ada, mungkin aja minimumnya ada, tapi nggak dijamin, tapi biarin aja. Nah, ini sebenarnya fungsinya sangat spesial, kita lihat. Oh ya, titik singular udah mas. Saya ubah dulu ini. Untuk fungsi ini aja ya, nanti secara umum di ujian nggak keluar fungsi istimewa kayak gini. Ini saya pengen kuadratkan. Berarti harus saya tambah 1. Ya, saya tambah 1. Supaya nggak merubah fungsi semula, saya kurangi 1 juga. Oke. Ini bisa dikuadratkan menjadi ini. Ini tetap aja. Nah, kita lihat fxy yang tadinya ini itu ternyata sama dengan ini ya, setelah diubah bentuknya. Nah, dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa nilai fungsi fxy pasti lebih besar sama dengan min 1 ya.
Kenapa? Karena ini kan nggak pernah negatif. Ini juga nggak pernah negatif. Jadi, haruslah keseluruhan ini lebih besar atau sama dengan -1. Gitu ya. Kapan dia -1? Kalau ininya 0, ininya 0. Karena ini paling kecil 0. Nggak bisa negatif. Nah, tadi di atas, saya punya titik stasioner, calonnya tadi titik stasioner itu calon ekstrim. Nilai fungsinya -1 di situ. Sedangkan di titik XY yang lain, selalu lebih besar sama dengan -1. Jadi, ini adalah nilai minimum ya. Karena nilai fungsi nggak bisa lebih kecil lagi dari ini. Jadi saya punya kesimpulan 1,0 ini merupakan titik minimum. Gitu ya. Titik maksimumnya nggak ada, ini bisa segede-gedenya. Nggak terbatas. Gitu. Oke. Oh ya, nanti untuk ke belakang ini agak nggak konsisten dengan depannya ya. Kalau tempat terjadinya minimum, ini titik XY-nya, sebut aja titik minimum. Kadang-kadang ditanya nilai minimumnya berapa? Nilai minimumnya itu setnya. Nilai fungsinya. Nilai minimumnya -1. Oke, cara ini tentunya spesial sekali karena fungsi ini. Kita akan lihat alat ujinya secara umum. Itu adalah ini. Nah, ujiannya masih dirundingkan ya, apakah on-site atau daring atau luring ya. Moga-moga aja luring ya. Daring ya. Online. Kalau nggak online, berabe. Kalian nanti pulang kampung, masa harus balik lagi? Katanya tiket ke Medan aja, sekarang kan karena udah mulai dibuka nih, nggak ketat lagi, 1 kali jalan 5 juta. Boleh, bolak-balik 10 juta. Tiket ke Jepang sekarang baru ini buka, 12 juta 1 kali jalan. Ih, mahal benar ya. Aduh. Oke. Pengumumannya nanti baru Senin rapatnya. Aduh, lambat nih ITB. Oke. Nanti saya umumkan kalau udah ada kepastian. Jadi kalau luring, kalian ini yang gini harus hafal. Kalau daring, kan bisa open book, gitu ya. Tapi kalau daring salah ngitung ya cilaka. Salah total gitu. Oke. Teorem pengujiannya ini, teorem pengujian ini hanya bisa diterapkan ke titik stasioner saja. Kalau ini untuk titik singular atau titik batas nggak berlaku. Ya. Jadi kalau kita punya titik stasioner, diuji pakai ini manjur. Kemudian gimana kalau ada batasnya? Nah, batasnya atau titik singularnya harus ditangani khusus, spesial, tergantung soalnya. Nggak ada rumusan umum. Tapi titik singular udah nggak akan keluar lah. Titik batas keluar. Di tutorial juga ada. Oke, titik stasioner dulu. Gini langkahnya. Pertama-tama dari fungsi 2 peubah ini, set sama dengan ini, kita cari semua titik stasionernya. Jadi yang turunkan parsial ke X, dibuat 0, turunan parsial ke Y dibuat 0, ketemu titik stasionernya. Bisa lebih dari 1 ya, bisa banyak. Setelah itu, kita hitung turunan parsial keduanya yang ini. Fxx, Fyy, dan Fxy. Sebenarnya ini Fxy kuadrat itu karena Fxy dikali Fyx. Tapi kalau fungsinya bagus, turunan keduanya kontinu itu, Fxy dan Fyx itu akan sama. Jadi cukup ngitung Fxy aja pangkat 2. Nah, kita hitung ini di titik stasioner yang sudah dihitung sebelumnya. Setelah itu akurkan ke tabel ini.
Ini maksimum lokal, minimum lokal. Nah, ada yang namanya titik pelana, belum saya singgung ya. Titik pelana akan saya demokan di sini. Maple. Ya, ini saya udah siapkan pakai Maple. Panggil ini, tinggal gini nih. Plot, yang ada titik pelananya saya ambil nih fungsi ini. Paraboloida, hiperboloida. Set sama dengan min X pangkat 2 dibagi, bukan, udah gitu aja. Ditambah Y pangkat 2. Koma, X sama dengan berapa ya? Min 1 aja sampai 1. Y-nya juga sama dengan min 1 sampai 1 gitu. Nah, ini contoh fungsi yang ada titik pelananya. Kenapa ya? Kok disalahkan? Oh, plot 3 dimensi. Kan grafiknya 3 dimensi. Plot 3D. Nah, ini yang masukkan titik pelana ini kayak pelana ini sebentar. Saya bikin sumbunya normal. Akses sama dengan normal. Coba kita lihat perbesar dulu. Di mana memperbesarnya? Bandel. Nggak mau. Nah, gitu ya. Nah, titik pelana tuh titik yang seperti ini. Kalau ini kan gambarnya mirip dengan sadel kuda itu ya. Tempat kita duduk di sini kan, kita duduk di sini. Ini sadelnya. Nah, kita duduk di sini. Nah, titik ini apakah titik minimum? Bukan. Karena apa? Kalau kita lihat di titik ini, kalau terhadap permukaan-permukaan yang di atas ini memang titik minimum. Tapi kan ini masih nyambung juga ke sini. Ya. Jadi ini kayak minimum di sini, tapi kayak maksimum kalau dilihat dari bawah. Nah, yang seperti ini titik namanya titik pelana. Ya. Bukan maksimum, bukan minimum. Itu titik pelana. Oke, itu hanya mau ngedemokan aja. Itu supaya ininya kebayang di kepala kalian. Titik pelana. Oke, alat ujinya ini. Kita lihat contoh. Jadi, langkah-langkahnya menentukan titik ekstrim lokal, yaitu tentukan titik stasioner, kemudian tentukan turunan parsial kedua, cukup fxx, fyy, dan fxy aja. Hitung nilai D, akurkan ke tabel ini. Nah, saya karena kemarin ngajar matematik A, contohnya juga ini, maka saya akan pakai aja hasilnya ya. Nah, supaya saya nggak nulis lagi. Capek nulis. Oke. Sama ya soalnya, coba kita lihat. Tentukan titik ekstrim lokal atau titik pelana dari, ini mah pakai angka. Nggak apa-apa, di yang matematik A saya pakainya ininya A dan B konstanta sembarang. Sama aja lah ya. Ini diganti nih. A dan B-nya. Jadi angka di matematik B. Oke, kita bikin yang ini lebih umum. A dan B-nya boleh berapa aja, asal jangan 0. Kembali, langkahnya untuk menentukan titik ekstrim lokal, yaitu hitung turunan parsial ke X. Turunan ke X ini. Turunan ke Y, ini. Dibuat 0, ini dibuat 0, ketemu X-nya 0. Ini dibuat 0, ketemu Y-nya 0. Jadi titik stasioner adalah saya namakan titik P, koordinatnya 0,0. Gitu ya. Aduh, distorsi dengan suara pengumuman ITB ya. Ntar, kecilin dulu jendelanya. Setelah itu kita hitung turunan parsial keduanya.
set XX. Turun ke X. Turun lagi ke X sekarang. Jadi min 2 per A kuadrat ya. Kemudian set XY, yaitu tadi turunan ke X. Turunin ke Y. Ini nggak ada Y-nya. Jadi 0. Set YY. Turun ke Y. Turunin lagi ke Y. Menjadi 2 per B kuadrat. Kemudian langkahnya set XX, set XY, dan set YY kita hitung di titik stasioner. Jadi X-nya 0, Y-nya 0. Masukkan ke sini. Ini nggak ada XY-nya. Ya tetap aja karena ini konstanta. Ini juga konstanta, tetap aja ini juga konstanta, nggak ada XY-nya. Jadi ini nggak pengaruh 0-0-nya. Berapapun nilai ini tetap segini. Setelah itu kita hitung nilai D. Set XX di titik P kali set YY di titik P dikurangi set XY di titik P pangkat 2. Nah, setelah dihitung ternyata hasilnya ini. Kecil 0. Maka kalau diakurkan ke tabel ini, kalau kecil 0, maka T titik tersebut titik pelana. Mana? Hilang dia. Paham tidak? Putri Rengganis, paham tidak? Paham, Pak. Paham, Pak. Fatimah Zahra. Paham, Pak. Felika. Paham, Pak. Oke. Lanjut ya. Ke contoh kedua. Ini saya tutup. Contoh kedua. Nah, ini juga saya sudah punya PDF-nya. Mana ya? Oke. Contoh kedua. Tentukan titik pada permukaan ini. Kita nggak tahu gambarnya. Biarin aja. Yang jaraknya paling dekat ke titik asal. Titik asal itu titik 0, 0, 0 ya. Pusat koordinat. Coba saya buka. Saya udah punya ini juga jawabnya. Daripada nulis lagi. Ini ya. Oke, akan saya jelaskan. Gini. Permukaan ini kita nggak tahu bentuknya. Ya, ilustrasi aja kayak gini permukaannya. Ilustrasi ya. Oke, yang biru. Nah, kita mau menentukan titik pada permukaan biru ini yang jaraknya paling dekat ke titik asal ini. Caranya gimana? Kan nggak tahu titiknya. Ya ambil titik sembarang di sini. Nanti kita hitung jaraknya. Dan kita minimumkan. Kan dicari yang jaraknya paling dekat. Jadi dicari yang minimum nanti jaraknya. Jadi ambil titik P, X, Y, Z di permukaan. Jangan titik yang udah ada angkanya ya. Karena kita belum tahu titiknya nanti yang mana yang paling dekat gitu. Jadi dalam X, Y, Z. Dalam A, B, C boleh gitu ya. Tapi bukan angka, A, B, C-nya masih variabel, masih bisa berubah-ubah. Mau X, Y, Z, A, B, C, P, Q, R, jangan P lagi, ini titik namanya P. Bebas aja. U, V, W, boleh, ini komponennya. Oke. Nah, kita hitung jaraknya. Kalau ini P, X, Y, Z, ini 0, 0, 0, maka jaraknya pakai Pitagoras untuk ruang. Itu X dikurangi 0 kuadrat, tambah Y dikurangi 0 kuadrat, tambah Z dikurangi 0 kuadrat, diakarkan. Itu jarak 2 titik di ruang. Saya sederhanakan ini menjadi ini. Nah, kita lihat jaraknya, ini tadi kan jarak ke titik 0, 0, 0. Jaraknya ini fungsi 3 peubah, ada X-nya, ada Y, ada Z-nya. Kita nggak punya alatnya, tadi kita punya alatnya fungsi 2 peubah. Nah, karena itu maka 3 peubah ini harus direduksi jadi 2 peubah. Gimana mereduksinya? Nah, kita lihat
titik P ini berada pada permukaan ini. Kalau ada pada permukaan ini berarti X, Y, Z-nya memenuhi hubungan ini. Dengan demikian, set kuadratnya bisa diganti dengan ruas kanan ini. Kebetulan di sini juga set kuadrat. Jadi set kuadratnya saya ganti dengan X kuadrat Y ditambah 4. Nah, ini udah fungsi 2 peubah. Tinggal dicari titik minimumnya ya. Kan jaraknya paling dekat. Jadi D-nya paling kecil. Berapa? Jadi dicari X dan Y supaya nilai D sekecil mungkin. Oke? Sampai situ dulu paham sebelum dilanjut? Fania, paham tidak? Fania, mana Fania? Fania kabur. Fania Rusma Westi. Hilang. Nanti dipanggil lagi. Dinan Gofani tadi. Ada, Pak. Ajeng. Ada, Pak. Jenis. Mana Jenis? Iya, Pak. Nanti kirim foto terakhir ya. Davina, Iya, Pak. paham nggak sampai bahwa kita harus mencari X supaya D minimum? Paham, Pak. Oke ya, sekarang jadi saya akan mencari, udah problem yang ceritanya selesai, sekarang kita kerja dengan fungsi aja. Saya punya fungsi ini, dicari X, Y-nya supaya nilai fungsinya, si D ini minimum. Nah, mencari ini supaya minimum bisa langsung kayak tadi. Cari turunan parsial ke X, turunan parsial ke Y, dibuat 0, kemudian ngitung D besar, boleh ya. Tapi karena akar, saya nggak mau kerja dengan akar. Menyusahkan. Nuruninnya kan jadi ada akar, nanti turunan 2-nya belum. Jadi saya akan bentuk yang tanpa akar. Jadi ini D kuadrat. D kuadrat. Nah, kalau kita meminimumkan sebuah fungsi yang bentuknya akar, dengan mencari minimum dari fungsi yang tanpa akar, itu titiknya akan ketemu yang sama, titik XY-nya. Nah, itu jamin lah. Ya. Jadi, fungsi D ini dengan fungsi F ini, titik minimumnya akan sama, XY-nya sama. Ya. Tentu saja nilai fungsinya beda. Kalau udah ketemu XY-nya ya, D-nya harus masuk sini diakarkan, yang ini nggak diakarkan. Setnya itu beda ya. Tapi titik XY-nya sama. Jadi saya akan mencari titik XY-nya dari fungsi ini aja. Nuruninnya gampang, polinom. Oke, kayak tadi, cari turunan parsial ke X. Ini 2X. Yang ada X lagi ini. 2X kali Y. Turun ke Y. Yang ada Y-nya, 2Y. Ini jadi X kuadrat, karena Y diturunkan 1. Begitu. Dibuat 0. Yang ini dulu saya buat 0. Jangan dibagi X ya, karena X-nya boleh 0. Kalau dibagi X sama aja dengan membagi 0. Faktorkan aja. Ketemu X-nya 0 atau Y-nya min 1. Nah, kemudian saya buat ini 0. Ya. Oh ya, kenapa dibuat 0? Mencari titik stasioner kan? Mencari titik stasioner, ininya 0. Nah, sampai sini saya gabungkan ini dengan data yang udah didapat ini. Kalau X-nya 0, masuk ke sini. X-nya 0 ini. Dapat Y-nya 0. Jadi titik stasionernya 0, X-nya, Y-nya 0. Kalau Y-nya min 1, saya masukkan juga ke sini.
2 kali min 1 tambah X1 0, didapat X-nya plus min akar 2. Jadi yang ini pasangannya X-nya ada 2, yaitu plus akar 2 dan min akar 2. Nah, dengan demikian saya dapat 3 titik stasioner, yaitu 0 berpasangan dengan 0, yang Y-nya min 1 tadi berpasangan dengan X-nya min akar 2 dan plus akar 2. Nah, setelah itu, kita harus ngitung D besar untuk setiap titik tadi. Kita hitung. Fxx-nya dulu secara umum. Turun ke X, ini tadi turunin lagi ke X. Jadi ini. Oke. Turun ke X lagi jadi ini. Betul ya, 2X jadi 2, 2X-nya jadi 2Y. Fxy turun ke X, sekarang turunin ke Y. Turunan ke X, ini turunin ke Y, ini 0, ini tinggal 2X. Kemudian FYY ini diturunkan lagi ke Y. Menjadi 2. Nah, karena titiknya ada 3, saya bikin tabel gini. Titiknya ini, PQR. Saya hitung nilai Fxx, Fyy, dan Fxy-nya. Jadi, masukkan ini 0,0 ke sini. 2 tambah 2 kali 0. Fxx-nya 2. Fxy-nya 2X. 2 kali X-nya 0. Salah ini FYY. Sorry, FYY-nya 2. FYY-nya konstanta, jadi FYY-nya selalu 2. Fxy-nya 2X. 2 kali ini X-nya. No. D besarnya ini kali ini dikurangi ini kuadrat. Dapat 4. Titik yang lain sama dihitung gitu. Ya, sama dihitung. Dan didapatkan nilai-nilai D sebagai berikut. Yang negatif dulu, jadi saya punya titik ini titik pelana. Titik ini titik pelana. Titik ini titik D-nya positif. Kita lihat. Sini. D-nya positif. Fxx-nya mana? Fxx-nya positif juga. Jadi menurut ini, D besar 0, Fxx besar 0. Titik minimum lokal. Ya. Titik minimum lokal. Oke. Tapi kalau menjawab gini ya belum selesai. Kenapa? Karena yang ditanya titik mana yang terdekat ke titik asal, bukan mau mencari titik minimum lokal atau maksimum lokal atau yang pelana, bukan. Titiknya mana? Gitu. Nah, titiknya berarti X-nya 0, Y-nya 0, setnya berapa? Setnya kan titiknya pada permukaan biru, hitung dari sini. X-nya 0, Y-nya 0. Jadi set kuadrat sama dengan 4. Nggak ada di sini ya, harus saya tulis. Sebentar, di PDF saya nggak bisa nulis. Saya akan crop dulu. Gimana yang cropnya? Kecil yang terpaksa. Ini dari sini dilanjut ya. Ini saya kemarin berarti jawabannya belum lengkap. Karena titiknya belum dijawab. Saya masukkan ke sini. Gedein lagi. Supaya terbaca dengan enak. Jadi titiknya adalah titiknya atau titik P adalah, jangan titik P, nilai, aduh gimana kata-katanya, saya mau ngitung setnya, masukkan titik 0,0 ke sini ya. Ini apa? Sebut aja
bintang gitu ya. Ke bintang. Jadi dapat set kuadrat sama dengan apa namanya? 0 kali 0 tambah 4. 0 kuadrat kali 0 tambah 4. Jadi set kuadrat sama dengan 4. Setnya sama dengan plus min 2. Jadi titik minimum titik pada permukaan yang terdekat ke titik asal adalah titik ini 0,0, min 2 dan 0,0,2. Jaraknya sama-sama kalau dihitung setnya ya, yaitu set kuadratnya 4. Oke. Kalau jaraknya ya kebetulan jadi 4 juga ke titik ini ya, ke titik asal. Jaraknya iya. Jaraknya 2 ya. Jaraknya adalah tadi masukkan ke D sini. Oke. Tapi yang ditanya adalah titiknya. Oh ya, saya mau memberi catatan tadi di kepala nggak hilang. Ini titik minimum lokal. Kalau cuma ada satu, dia juga menjadi global. Ya, kalau cuma satu. Kalau ada 2, gimana titik minimum lokalnya? Dihitung nilai fungsinya. Mana yang lebih gede dan mana yang lebih kecil. Dibandingkan nilainya ya. Kalau ada 2 atau lebih, cari yang nilai fungsinya. Nilai fungsi mana? Bukan nilai fungsi ini. Nilai jarak. Ya. Nilai fungsi ini aja F. Mana tadi F ini? Kalau ada 2 titik minimum lokal, masukkan ke sini. Nah, cari yang mana yang lebih kecil. Oke. Begitu. Ada pertanyaan? Kalau tidak, bahas lagi. Nah, ini sama aja dengan yang ini. Cuma jaraknya ke titik ini. Jadi nanti X min 1, Y min 0, set tambah 2 kuadrat, dikuadratkan jarak hitunglah. Sama aja ya. Kalau ini ke titik asal, ini ke titik ini. Saya akan nambahkan satu soal yang agak kurang di slide ini. Yaitu soal ini. Yang ada batasnya. Saya ambil. Ini panjang, bikin kepala kalian cukup peng-pengan. Ya. Oke, kita lihat. Ini. Tapi di tutorial ada yang mirip-mirip ini. Tentukan titik ekstrim, jadi titik maksimum minimum dari fungsi ini pada daerah. Nah, daerah definisinya dibatasi sekarang. Ini. Jadi X-nya nggak seluruh R2, tapi dibatasi. Kita lihat dulu ini batasnya tuh apa sih? Nah, daerah definisinya dibatasi ini. Ini gambarnya apa? Nah, ini gambarnya kalau saya bikin sama dengan dulu, kalau bikin pertaksamaan tuh bikin sama dengan dulu. Dia berupa X kuadrat tambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1, itu elips ya. Ke arah X dia dari pusatnya sejauh 1, ke arah Y sejauh 2. Ini karena 2 kuadrat. Kemudian, kenapa daerahnya yang di dalam elips? Itu tadi setelah terbuat elips ya. Ini dibikin elips ya. Kemudian yang memenuhi ini kita uji. Ambil aja titik di dalam elips atau di luar elips. Saya ambil misalnya titik di luar elips. Titik berapa ya? Ini kan tadi 1. Ambil aja di sini nih. 5,0. 5,0. X-nya 5, Y-nya 0 di sini di sumbu X. X-nya 5, Y-nya 0. Tidak memenuhi. Yang di luar nggak memenuhi. Berarti yang memenuhi ini yang di dalamnya.
Gitu ya. Oke, jadi dari definisinya seperti ini. Nah, sedangkan tadi alat menguji kita ini hanya untuk titik stasioner. Tidak berlaku untuk titik batas. Di sini daerahnya yang dalam memang nanti ada titik stasioner, tapi ini ada titik batas. Titik batasnya ada tak hingga buah banyaknya nih. Sepanjang pinggiran elips ini. Nah, maka untuk mencari titik ekstrimnya dibagi dua kasus. Dua daerah, bukan dua kasus. Untuk daerah yang di dalam elips, ininya kecil satu. Dan yang sama dengan itu pinggiran elips, titik batas. Titik stasioner, titik singular nggak akan keluar loh di ujian. Tapi yang batas ikut. Ya, rada panjang ini, titik batas. Yang ini bukan titik batas ya. Kita pakai pengujian kayak tadi lagi. Pakai yang D besar. Jadi untuk XY yang ada di sini di dalam elips, kita cari lagi fxy-nya ini. Cari titik stasionernya, turunkan ke X. Ini. Turunkan ke Y, menjadi 2Y. Dibuat 0 dua-duanya. Ketemu ini X-nya 0, Y-nya 0. Jadi untuk titik yang di dalam elips saja, titik stasionernya cuma satu. Ini. Kemudian kita periksa ke turunan parsial keduanya. Hitung fxx. Ini fx, turunin ke x lagi jadi 2. Ini turunin lagi ke y jadi 2. Ini turunin lagi ke, tadi turunan ke x, turunin lagi sekarang ke y. 0. Itu di titik xy sembarang. Setelah itu kita hitung ini turunan parsial keduanya di titik P. Di titik P, masukkan titik X-nya 00. Tapi karena ini konstanta semua, ya nggak pengaruh 00-nya langsung konstannya sama. Saya hitung D-nya, yaitu fxx kali fyy min fxy kuadrat. Ini. Nah, kita lihat. D besar 0. Kalau besar 0, kita harus meriksa fxx ya. D besar 0. fxx-nya mana tadi? Ini. Besar 0 juga. Maka 0,0 titik minimum lokal. Hati-hati, jangan disimpulkan global. Karena kita baru meriksa titik yang di dalamnya aja ini ya. Tadi ini kok nggak ada, sekarang ada. Habisnya memang ada elipsnya. Ya, kita baru meriksa titik di dalamnya. Titik di pinggirnya mungkin aja ada titik minimum lokal juga ya. Nanti dari minimum lokal dibandingkan mana yang paling kecil nilai fungsinya. Oke, ini yang baru, yang hijau. Sampai yang biru dulu. Paham tidak? Coba saya nanya. Feren. Paham, Pak. Pania, mana? Paham, Pak. Pania, kamu tadi kemana dipanggil? Oh, tadi saya sempat ke toilet sih, Pak. Maaf banget, Pak. Nulis di chatting, jadi saya nggak manggil-manggil terus. Sampai 100 kali saya tadi ngemanggil kamu, aduh capek. Dan saya nggak boleh kedengaran minum, nanti pada batal yang lain. Aduh, sampai kering mulut saya, biarinlah. Syahda mana? Paham nggak sampai yang biru? Paham, Pak. Oke, nah yang pinggirannya khusus. Coba kita lanjut ya. Sekarang untuk pinggiran elipsnya, yaitu daerah ini. Nggak boleh pakai ini. Kenapa? Karena titik batas nggak ada. Ini hanya berlaku untuk titik stasioner yang turunan parsialnya 0 gitu ya. Nah, untuk titik batas, gimana? Ini titiknya kan banyak. Saya kalau cuma 2 titik batasnya,
Ya saya masukkan aja nilai fungsinya. Tapi ini kan banyak sepanjang elips. Nah, untuk itu, fungsi semula, ini saya tulis ulang, harus diubah ke fungsi satu peubah. Jadi supaya variabelnya satu. Ini kan variabelnya 2X dan Y. Nah, caranya batasnya dinyatakan sebagai fungsi parameter. Dulu di bagian sebelum vektor gitu, ada kan fungsi parameter. Ya, pokoknya di parameterisasi. Jadi, dinyatakan sebagai fungsi dalam T. Coba, saya akan tulis dulu ini. Bagaimana memparameterisasi batasnya. Nah. Oke. Bagaimana kita memparameterisasi batasnya. Oke. Tadi batasnya berupa elips. Ininya 2, ininya 1. 1, min 1, 2, min 2. Bagaimana memparameterisasi itu? Bisa macam-macam. Pokoknya harus memenuhi ini. Boleh saya ambil gini. X sama dengan T. Y-nya dihitung. X kuadrat ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Dari sini saya dapat T kuadrat sama dengan, sama dengan tambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Saya dapat Y sama dengan kuadrat sama dengan 1 dikurangi T kuadrat kali 4 gitu ya. Atau Y-nya sama dengan plus min akar 4 1 min T kuadrat, diambil salah satu aja. Jadi boleh parameterisasinya gini, X-nya sama dengan T, Y-nya sama dengan akar 4 kali 1 min T kuadrat. Boleh parameterisasi. Dengan cara ini maka Fxy-nya yang tadinya apa bentuknya? Fx-nya 2 tambah X kuadrat tambah Y kuadrat. 2 tambah X kuadrat tambah Y kuadrat menjadi 2 ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat 4 kali Y kuadrat 4 kali 1 min T kuadrat ya. Gitu. Ini Y kuadrat 2 tambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah ini kan menjadi fungsi satu peubah dalam T. Nah begitu. Parameterisasinya nggak boleh juga saya pilih X-nya sama dengan T tambah 7. Boleh. Nanti Y-nya sama dengan berapa. Boleh juga parameterisasinya X sama dengan apa aja. Mau apa? Mau tangan T, boleh nyusah-nyusahin sendiri. Y-nya dihitung. Nanti substitusikan ke fungsi X, Y. Supaya ini pokoknya satu peubah. Nah, karena elips, saya parameterisasinya memilih ini. Fungsi trigonometri, karena kayak lingkaran. Pilih ini. Mau pakai yang tadi boleh ya. Pakai yang ini boleh. Saya pilih yang ini. Parameterisasi itu bisa macam-macam. Nanti hasilnya sama aja ke bawahnya. Kenapa saya pilih ini? Pokoknya intinya supaya ini karena kuadrat-kuadrat, saya teringat cos kuadrat ditambah sin kuadrat 1. Jadi ini supaya jadi cos kuadrat, ya pilih ini. Yang ini supaya jadi sin kuadrat, pilih 2 sin T. Karena ada dibagi 4. Dikuadratkan 2-nya kecoret, tinggal sin kuadrat T. Oke ya, jadi parameterisasinya ini harus memenuhi persamaan batas ya. Dan ini karena elips penuh, jadi T-nya bergerak dari ini sampai 2pi. Oke, saya pilih itu, maka Fxy-nya saya ganti. X-nya dalam ini, Y-nya 4 sin kuadrat. Jadi fungsi
satu peubah mencari titik maksimum atau minimum lokalnya, kita udah punya di matematika 1 dulu. Yaitu apa? Cari titik stasioner lagi yang turunannya 0, tapi satu peubah. Titik batas, titik singular. Panjang ya, tapi langkahnya jelas. Nah, dicari titik-titik ekstrim lokal ya. Titik batas, batasnya ini 0 sama 2 pi. Saya kasih indeks T yang ke-1 0, T kedua 2 pi. Cari titik stasioner, ini kita turunkan. Turunkan terhadap T ya, karena udah satu peubah. Ini turunannya. Bisa lah ya, ini nurunin terhadap T. Cos kuadrat itu, cos T aja pangkat 2 menjadi 2 kali cos T kali turunan cos min sin. Oke, nah. Itu diturunkan, sederhanakan. Kemudian titik stasioner itu turunannya dibuat 0. Jadi ini 0 turunannya. Saya dapat titiknya, T-nya 0, tapi 0 udah di titik batas, jadi nggak disebut lagi di sini 0. Kemudian pi per 2, kemudian pi, 3 pi per 2 sama 2 pi. Tapi 2 pi nggak ditulis lagi di sini karena udah terkandung dalam titik batas. Titik singular yang turunannya nggak ada. Ini turunannya selalu ada berapapun T-nya. Jadi tidak ada. Setelah itu, untuk fungsi satu peubah, kita periksa tanda F aksen T. Gitu kan? Periksa tanda F aksen T. Dengan titik-titik simpulnya, tadi semua titik kritis. Titik kritis tuh batas, stasioner, sama singular. Namanya titik kritis. Calon-calon maksimum minimum lokal. Tandain titik-titiknya. Kemudian saya periksa tandanya. Antara 0 sampai pi per 2. Ini, kita lihat. Antara 0 sampai pi per 2 kan kuadran 1. Nilai sin selalu positif, cos selalu positif. Jadi ini positif. Ini kuadran 2, nilai sin positif, nilai cos negatif. Jadi seluruhnya negatif, dan seterusnya. Nah, dari sini saya dapat T sama dengan 0 titik apa? Maksimum atau minimum? Kita lihat kalau plus turunannya berarti grafiknya naik. Jadi dari kiri sampai pi per 2 grafiknya naik. Jadi ini titik minimum lokal. Dari pi per 2 selanjutnya ini sampai pi per 2 tadi naik. Kemudian sampai pi per 2 dia turun karena turunannya negatif. Grafiknya naik kemudian turun. Ini titik maksimum lokal. Ini titik minimum lokal. Ini maksimum lokal. Ini ke ujung turun minimum lokal. Dapatlah saya tabel ini. Kayak sekian. Nah, dari awal saya tuh nggak tertarik dengan T-nya. Saya mau tahu XY-nya kan fungsi semula dalam X, Y. Ya, kembalikan ke sini tadi. Substitusinya mana? Ini. Saya hitung X dan Y-nya. Masukkan ini. X-nya cos T, Y-nya 2 sin T. Ini cos T, 2 sin T gitu ya. Dan seterusnya. Nah, setelah itu untuk mengetahui mana sebenarnya udah selesai, minimum sama maksimum lokalnya semua udah ketemu. Yang di batas ini, yang di dalam elips tadi ini. Kalau ditanya minimum, maksimum dan maksimum lokal udah selesai. Tapi saya pengen tahu titik ini. Titik ekstrim berarti global. Kalau pengen tahu yang global ya bandingkan nilai fungsinya. Saya bandingkan nih titik 1,0, X-nya 1, Y-nya 0, masukkan ke fungsi semula. Ini. 1,0. 2 ditambah 1 kuadrat, ditambah 0 kuadrat, jadi nilainya 3. Inilah yang ditulis di sini.
Masukkan ke fungsi nilainya segini. Titik 02, min 1, 0, 0, min 2. Ini sama aja dengan yang atas. Sekali aja. Jangan lupa ini titik yang di dalam elips tadi kan. Dia juga titik minimum lokal tadi. Dihitung juga. Sengaja dikasih warna biru supaya cocok di atas teksnya juga biru. Nah, dari sini mana yang paling gede? Itu maksimum lokal. Yaitu di titik 0,2 dan 0,-2. Dengan nilai maksimumnya 6. Dia global ya. Terbesar dari yang lokal-lokal. Titik minimum lokal 0,0 ini yang nilai fungsinya paling kecil. Jadi titik minimum lokal ini menjadi global. Dengan nilai minimumnya 2. Begitu ya. Nilai minimum itu nilai setnya atau fxy-nya. Nah, begitulah kuliah kita hari ini. 1 jam 3 menit. Lumayan ya. Bapak mau tanya. Ya. Kalau yang 0,-2 itu kenapa disebut titik maksimum lokal ya Pak? Kalau dilihatnya kan dari sumbu Y sama X itu berarti ada di bawah. Itu kenapa bisa disebut maksimum lokal? Ada di bawah gitu. Maksimum atau minimum tuh jangan dilihat titik ininya. Tapi nilai setnya. Permukaannya ini ada di atas bidang X ya. Nilainya 6 kok. Yang dilihat maksimum atau minimum tuh nilai ininya. Nilai fungsinya. Bukan titiknya di sini. Bukan titik di sini, tapi nilainya. Nilainya 6 dia. Kalau digambar di 3 dimensinya, ada di atas bidang X, Y. Ya. Jadi kalau fungsi 2 peubah, setnya yang dilihat, maksimum atau minimum. Baik Pak, terima kasih. Kalau satu peubah, kalau hanya X dan Y, ya ini X-nya sekian, Y-nya gini, ya Y-nya di bawah, nilainya min 2. Tapi ini bukan nilai fungsinya, nilai variabel bebasnya. Oke. Tuh. Makanya tadi saya hitung nilai fungsinya, yang dibandingkan tuh nilai fungsinya. Bukan titiknya ya. Kalau titiknya hanya mendapatkan jenisnya. Terjadi minimum lokal di sini. Terjadi maksimum lokal di sini. Nilai fungsinya, harusnya di sini di tabel aja ya. Nilai fungsinya. Oke, ada lagi? Lumayan ya yang ada batasnya ya. Nanti di tutorial ada yang ada batasnya. Bapak maaf mau tanya lagi. Berarti kalau untuk titik maksimum globalnya itu nggak bisa disebutkan gitu ya Pak? Bisa. Kenapa? Ini, saya tambahkan lagi. Ini daerah definisinya adalah daerah yang tertutup kan ya? Dan terbatas ya. Tertutup tuh pinggirannya masuk. Pasti dia punya maksimum dan punya minimum. Jaminannya ini. Jika fungsi 2 peubah kontinu pada daerah tertutup dan terbatas. Terbatas tuh XY-nya nggak sampai ke kaki nggak ya. Dan tertutup. Artinya ada batas-batasnya. Pasti punya maksimum dan minimum. Nah, menentukan maksimum minimumnya, bagaimana? Saya cari dulu yang lokal-lokal. Semua yang lokal, kemudian saya hitung nilai fungsinya. Nah, tadi di depan bahwa maksimum global pasti termasuk di maksimum lokal. Jadi dari yang lokal-lokal ini, cari aja yang paling gede maksimum lokalnya. Itu menjadi yang global. Nah, ini yang lokal-lokal, saya dapat ini 6, ini 6 paling gede. Dia jadi maksimum global. Ya, ya Pak, paham. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, rekamannya saya stop dulu.